Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Al-Arba'una fil Ahkam, 40 hadis seputar hukum-hukum syariat. Kita masuk pada hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum min batnihi syai'a, apabila salah satu dari kalian merasakan di perutnya ada sesuatu, fa ashkala alaih, lalu sesuatu itu membuat dia iskal, membuat dia repot, membuat dia rumit memahaminya. Akharaja minhu syai'un amla, apakah sudah keluar sesuatu ataukah belum? Fala yakhruj, maka jangan dia keluar. Yani fala yakhruj, maka jangan keluar. Minal masjid, dari masjid, hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai dia itu mendengar suara atau mencium bau. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, apabila orang itu sedang sholat, di tengah-tengah sholat itu merasakan di perutnya itu ada sesuatu, dia itu merasa koyoke ngentut, koyoke ora, koyoke keluar kencing, koyoke enggak, koyoke BAB, itu enggak mungkin lah itu. Maksud koyoke BAB. Ya gambarannya itu antara ngentut enggak, tadi itu ngentut apa enggak. Jadi misalkan tatkala berdiri kemudian rukuk, kadang-kadang kan merasakan ono sing metu, ono sing enggak, itu tadi keluar apa enggak, macam itu. Itu gambaran. Asyikala alih, tengah-tengah salat dia itu bingung, batal apa enggak, batal apa enggak. Ini batal ya berarti harus wudu, lalu sholat lagi ini enggak batal harus lanjut. Itu makna fa'ashkala alaih, dia itu bingung menghadapinya. Maka Rasulullah SAW membuat hukum tegas, enggak usah keluar, jangan batalkan sholatmu, jangan keluar dari masjid, maksudnya jangan batalkan sholatmu sampai kamu itu benar-benar yakin kalau sudah hadas. Sampai kamu itu benar-benar yakin kalau sudah hadas. Sebagai wujud keyakinannya itu adalah mendengar suara kentut atau mencium bau kentut. Ya, itu makna dari hadis yang sangat agung ini. Pertama ya, hadis ini menunjukkan kepada kita, setan itu kurang ajar. Tengah-tengah sholat menunggu sedih gudi. Jadi setan itu, ini azan itu melawayu. Kata Rasulullah SAW, kalau setan mendengar suara azan itu lari sampai ngentut-ngentut gitu, sampai terkentut-kentut. Terus ini selesai azan balik, ya ora kapok ya, selesai azan ku balik ini masjid. Pas qomat melayu neh. Pas selesai qomat balik. Lah balik itu untuk goda anak manusia.
Makanya salah satu di antara yang dilakukan, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah bagaimana agar mengantisipasi gangguan setan semaksimal mungkin. Setan itu ono di masjid, saya kira ya ono. Dirasani setan ini. Jadi sekarang tuh, jadi setan itu berusaha mengganggu umat manusia semaksimal mungkin. Lah, makanya Rasulullah SAW itu sudah melakukan berbagai macam antisipasi agar gangguan setan itu tidak sampai memengaruhi orang dalam sholat. Seandainya berpengaruh maka nggak terlalu banyak. Pertama, Rasulullah SAW mensyariatkan agar orang itu sebelum sholat menuntaskan masalah yang kira-kira di bawah sholat itu ganggu pikiran. Makanya beliau SAW kan mengatakan, jadi kata beliau SAW, apabila makanan sudah disuguhkan terus dikumandangkan azan, itu nek kira-kira makanan ini nanti ganggu kehusyuan, makan dulu meskipun harus terlambat jamaah, meskipun harus meninggalkan jamaah. Nah timbang ke tengah-tengah sholat mikir sate ini mau seisi sopor. Jadi itu kan gambaran zaman dulu, makanan itu doiti, nah wong itu lapar. Ini saiki kan yo tinggal rapopo, entek tukun neh. Ini zaman sekarang itu makanan itu nggak ganggu. Yang penting itu hanya gambaran bahwasanya jangan sampai orang itu nanti ada celah setan untuk mengingatkan ya makanan, ya ini, ya itu. Yang kedua, beliau itu antisipasi. Kalau seandainya isek diganggu, ora apa-apa lah sholat sunat wae. Ojo sampai sholat wajib. Maka semua sholat wajib itu ada qobliyahnya. Tapi nggak mesti ono ba'diyah. Semua sholat 5 waktu itu ada qobliyahnya, tapi nggak mesti ono ba'diyah. Kenapa? Sebenarnya nyeni qobliyah itu salah satu fungsinya itu adalah benteng. Seandainya setan iso ganggu ben di sholat sunai, sholat wajib itu wis latihan. Yang ketiga, berangkatnya ke masjid itu yani alaikum, kata beliau sallallahu alaihi idza ataitumul masjid fa alaikum bis sakinati wal waqar. Kalau kalian itu datang ke masjid, datanglah itu dengan tenang. Tenang ya mboten beler. Tenang, kalau beler itu beda. Jadi tenang itu ya budal, ra usah melayu, ra usah kesusu, ra usah ngos-ngosan. Itu makna tenang. Nek beler kok manten anyar ngono ku mlakune walon-alon. Wis karo ngobrol, karo popolan. Padahal sadan sudah mau qamat. Tapi tetap tenang. Sampai pun sudah diqomati, sampai pun sudah kedengaran kalau sholat dimulai, ra usah melayu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Jadi nek kalau yang kalian dapati sholatlah, nek kalau ketinggalan maka nanti sempurnakan. Kenapa kok Rasulullah SAW melarang melayu? Ben tatkala sholat itu orang ngos-ngosan. Ngos-ngosan gak sido khusyuk, gak sido tenang. Ngos-ngosan. Karena itu memudahkan setan untuk ganggu. Nah, di antara yang sangat dicermati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam juga adalah kerapian jamaah. Yani kerapian jamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani sawu sufufakum wa tarasu, luruskan, rapatkan. Jangan sampai setan itu mengganggu barisan kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Entah dengan pemahaman yang muncul di kalangan para ulama. Karena makna
meluruskan itu jelas kalau meluruskan. Merapatkan itu yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ahli ilmu mengatakan makna dari meluruskan, makna dari merapatkan itu mempraktekkan persis yang ada dalam hadis Hudzaifah. Kata Hudzaifah, beliau mengatakan Rasulullah SAW itu di akhir salat mengatakan sawu sufufakum, sempurnakan, luruskan salat kalian, saf kalian, watarasu, dan rapatkan. Kata beliau, saya itu melihat, kami para sahabat meraktekkan perintah Rasulullah itu pundak ketemu pundak, mata kaki ketemu mata kaki. Yulziku ahaduna mankibahu bimankibi sahibihi wa ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Pundak ketemu pundak, terus mata kaki ketemu mata kaki. Mata kaki ketemu mata kaki. Sebagian pendapat mengatakan kondisi ini itu selama sholat. Sebagian ahli mengatakan kondisi ini untuk awal sholat tau. Dan itu semacam Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, jadi merapatkan barisan itu cuma ngawali sholat. Tengah-tengah sholat tidak usah mikir, masuk bubaran. Jadi para ikhwan sekalian, merapatkan itu patokannya buatan kaki. Perhatikan ini, merapatkan itu patokannya pundak. Pundak itu kalau ketemu pundak temannya itu dianggap rapat, meskipun kakinya nggak rapat. Jadi kenapa? Kaki itu iso ngatup, iso renggang. Kan tergantung ini begaga ya renggang, ini ngatup ya. Lah, yang nggak iso molor, nggak iso modot itu pundak. Mosok pundak iso modot. Pundak itu paten. Lah, kaki itu ikut pundak. Satu kesalahan yang banyak tersebar di kalangan teman-teman itu adalah kaki ini dirapatkan tapi pundaknya lebar. Jadi kenapa? Jadi kaki itu ikut pundak, patokannya itu pundak rapat, maka kaki secara otomatis ikut rapat. Jadi meskipun kaki nggak rapat, pokoknya patokannya pundak. Begitu pendapat yang kedua, dan itu madzhab jumhur para ulama memahami hadis itu. Madzhab mayoritas para ulama-ulama kita. Sebagian pendapat mengatakan makna dari hadis itu adalah gambaran, pokoknya rapet, ojo sampai renggang. Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang kedua menurut anak. Jadi yang dijadikan patokan adalah pundaknya. Jadi adapun kaki maka bisa ngerapet, bisa ngerenggang. Asalkan pundaknya rapat, itu sudah dianggap rapat. Itu sudah dianggap rapat. Kenapa para ikhwan azanillahu wa iyyakum? Hadis itu dalam riwayat yang lain lafadznya itu nggak mungkin dipraktekkan. Jadi kami itu menempelkan pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki, lutut dengan lutut. Nah lutut kan nggak mungkin. Lutut karo lutut itu mungkin toh? Ya orang mungkin lutut karo lutut. Mata kaki karo mata kaki itu aja sulit. Kenapa? Mata kaki itu letaknya kan di jero. Isi ombuan apa itu? Kaki nih, dalamaan nih, timbang mata kaki ini. Nek kalau mata kaki mau ditempelkan mata kaki ku rada jentit ngono. Loro kabeh salat jentit. Jadi itu. Makanya jadi jalan mazhab jumhur para ulama, patokannya itu bukan kaki. Patokannya itu pundak. Kaki mau nempel, mau enggak nempel, mau rapat, mau enggak rapat, itu secara otomatis dianggap rapat. Kenapa? Kembali ke sini. Kembali ke masalah yang tadi. Kenapa? Orang itu nek salatnya rapat lebih tidak mungkin untuk digoda oleh setan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kalau ada gangguan setan segera ditepis dengan untuk tidak mengingatnya, tidak mengikutinya, dengan membaca ta'awudz dan macam-macamnya agar gangguan-gangguan setan itu hilang. Semua itu untuk antisipasi agar sholat kita itu semaksimal mungkin untuk bisa khusyuk, tidak mendapatkan gangguan dari setan. Jadi itu faedah yang pertama dari hadis ini. Jadi setan itu berusaha untuk menggoda manusia meskipun di tengah-tengah sholat. Lah, salah satu di antara cara setan untuk menggoda manusia itu adalah menggoda agar sholatnya batal. Agar sholatnya itu batal. Dalam sebagian riwayat dari hadis ini,
setan iku ku nek wong iku tengah-tengah salat, ku dubur iku disebul. Ditiup, ditebul. Ya gak ngerti setan iku kok kober. Ditiup ngono. Jadi perasaan itu ana angin. Perasaan itu ada angin. Akhirnya orang itu ngentut enggak. Begitu juga yang setan itu menggoda perut anak manusia. Menggoda perut anak manusia. Merasa kencing, merasa enggak, merasa kencing, merasa enggak. Merasa kentut, merasa enggak, yang semacam itu. Dan itu adalah salah satu di antara godaan, salah satu di antara godaan setan. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita, hadis ini adalah salah satu di antara hadis utama untuk kaidah agung Islam, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin gak bisa hilang dengan sesuatu yang masih ragu-ragu. Sesuatu yang sudah yakin itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibubarkan, tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Apa prakteknya? Praktek dalam hadis ini, para ikhwatin ajani Allah wa yakum. Jadi wong iku nis berani Allahu akbar takbiratul ihram, berarti dia yakin? Dia yakin apa? Dia yakin sudah suci. Berani dia itu takbiratul ihram, berarti dia itu sudah yakin kalau dia suci. Kenapa? Nek wong ku salat kemudian dia tahu kalau dia nggak suci, itu kan dosa. Ya kok oleh pahala malah dosa. Jadi malah dosa karena itu penghinaan terhadap syariat. Nah, wong iku kalau sudah mulai salat, Allahu akbar, berarti dia itu yakin kalau dia sudah dalam kondisi suci. Kemudian di tengah-tengah sholat itu muncul keraguan-raguan. Ngentut belum, ngentut enggak. Yani pipis enggak, keluar air kencing apa enggak. Dan macam-macamnya. Berarti sekarang itu ragu-ragu. Tadi awal sholat yakin dalam kondisi suci. Sekarang muncul keraguan-raguan. Maka kaidahnya adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tadi jangan dibatalkan dengan sesuatu yang masih ragu-ragu. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu itu tengah-tengah sholat sih ragu-ragu, batal enggak, katakan enggak, enggak, gitu ya. Jangan batalkan sholatmu. Yani sampai kamu itu benar-benar yakin kalau sudah batal. Selagi masih ragu-ragu, maka pegang hukum yakin. Dan ini kaidah umum. Contoh, dengan tadi sholat maghrib sholat maghrib itu berarti sudah yakin dalam kondisi suci. Terus nanti isya, nanti adzan isya. Pada waktu adzan isya itu jenengan ragu-ragu, kentut durung ya, wis batal durung, kentut durung wis batal durung. Dalam kondisi itu katakan belum. Berarti kalau sholat isya pakai adzan maghrib, pakai wudhu maghrib sah. Kenapa? Karena yang pasti maghrib tadi dalam kondisi suci, batalnya ragu-ragu, batal enggak, gitu ya. Itu ragu-ragu. Maka pegang hukum yakin, al yakin la yazulu bisyak. Kalau dibalik, tadi sholat maghrib, setelah sholat maghrib, jelas dia itu sudah ke kamar mandi karena kencing. Terus balik lagi taklim. Saat adzan isya ragu-ragu. Penyipis mau wis wudu belum? Sudah wudu belum? Dalam kondisi ini apa harus dilakukan? Wajib wudu. Kenapa? Yang yakin wis batal ngencing. Yang ragu-ragu apa? Yang ragu-ragu wudu. Jadi dia itu kondisinya setelah sholat maghrib kencing. Bar ngono balik ke masjid taklim. Saat azan isya mikir tadi wis pipis, bar pipis wis wudu durung ya? Wudu belum. Kan mikir wudu belum. Dalam kondisi itu berarti hukum fikihnya wajib untuk wudu. Kenapa? Karena yang yakin dia itu sudah batal. Adapun wudu atau belum itu ragu-ragu. Al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang masih ragu-ragu. Dan ini salah satu di antara kaidah penting banget.
Itu yang kemudian dalam para ulama usul mengistilahkan dengan qawaidul usul, kaidah-kaidah hukum asal. Hukum asal itu hukum yakin. Contoh, al aslu fil asya at-taharah. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Maka ini dianggap sebagai hukum yakin. Lah, najis enggak, najis enggak, najis enggak, itu ragu-ragu, jangan digubris. Contoh, sampean duwe baju bar duwe baju ngono ku, terus dicandalno to, bar gawe salat terus dicandalno, bar salat subuh dicandalno. Terus zuhur pada waktu kita mau salat, ternyata baju itu jatuh ngelimbruk di bawah. Mau diambil, mau salat, engko nang kena pipis anakku, nanti nang kena opo, nanti nang ini. Jadi ada keraguan, najis enggak yo baju iki, najis enggak, najis enggak, najis enggak, najis enggak, gitu ya. Hukum asalnya suci. Jangan digubris yani najis dan tidaknya itu. Jenengan mau wudu. Jenengan mau wudu. Yani mau wudu. Wudu di sumur, nimbo. Pada waktu nimbo, jadi pada waktu nimba mau wudu mikir. Di jero sumur kono batangnya apa ora ya? Di dalam sumur itu loh ada najisnya apa enggak? Nah, jangan-jangan ono tikus mati. Air ini najis suci, najis suci, najis suci. Apa hukumnya? Suci. Kenapa? Al aslu fil asya at-taharah. Hukum asal segala sesuatu itu suci. Selagi tidak ada bukti nyata kalau itu najis. Jadi kalau itu najis. Dan pegang kaidah ini. Kalau tidak, jenengan itu akan terkena satu penyakit yang sangat berbahaya namanya was-was. Dan wong kena penyakit was-was itu bahaya sekali. Kenapa? Nggak bisa netep dalam hidup. Dulu ada seseorang itu menghadap sama Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Sebagian riwayat menghadap sama Abu Hanifah, sebagian riwayat menghadap sama Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu bukan ahli nahwu itu ya, Ibnu Aqil yang lain. Ibnu Aqil imam yang lain, imam faqih usuli dalam mazhab Hambali. Dia itu mengatakan, ya Imam, saya ada masalah, tolong solusinya. Oh iya, masalahmu apa? Tadi itu ya Imam, saya ini sekarang itu belum sholat. Nah tadi itu saya mau wudu. Aku itu tadi ke sumur. Pada waktu ke sumur saya lihat timba itu penuh. Timba itu sono penuh, wis ono aire. Tak pakai wudu. Selesai saya berwudu, saya berpikiran, jangan-jangan air dalam timba iki kena cipratani kencing, jangan-jangan. Akhirnya wudu lagi lah, wudu lagi. Air yang masih ada itu tak buang. Terus aku nimbo. Setelah nimbo, aku wudu lagi, wudu yang kedua. Selesai wudu, aku lihat-lihat ke dalam sumur. Jangan-jangan ono tikus. Jangan-jangan ono ayam mati. Jangan-jangan kok kelihatan airnya. Jangan-jangan najis. Gak jadi. Sudah wudu itu, akhirnya wudu kemana ya? Ke sungai aja lah, ke sungai. Akhirnya ke sungai. Dia wudu di pinggir sungai, dia itu wudu. Selesai wudu, mikir lagi. Jangan-jangan di sebelah sana ada orang kencing terus pas ngalir ke sini tak pakai wudu itu air kencingnya dia. Pokoknya jangan-jangan. Waduh, ya sudah. Akhirnya gawe sampan. Terus masuk ke tengah-tengah sungai. Di tengah-tengah sungai. Oh, perahu masuk ke tengah-tengah sungai. Sambil di tengah-tengah sungai, dia itu wudu keempat berarti ya, wudu keempat. Setelah wudu keempat, dia itu ragu-ragu. Air ini suci apa enggak ya? Wah, tanya sama Imam Abu Hanifah aja lah. Akhirnya berangkatlah sama Abu Hanifah. Lah, ya Imam, sekarang dengan cerita saya tadi, apa wudu saya itu sudah sah? Kata Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, enggak, wudumu enggak sah. Dan kamu enggak wajib sholat. Loh, kenapa ya Imam? Kamu gila?
Jadi wudumu nggak sah dan kamu nggak wajib sholat. Kenapa ya Imam? Kamu gila. Anta majnun. Kamu gila. Jadi orang itu ya was-was itu dituruti tadi ini kayak tadi. Was-was itu kalau dituruti jadinya semacam jangan. Maka pegang hukum asal. Al aslu fi kadza itu kadza. Hukum asal masalah ini hukumnya ini. Kita katakan hukum asal segala sesuatu itu suci. Ya sudah. Selagi tidak ada bukti nyata kalau itu najis berarti suci. Adapun jangan ini sesuai, jangan. Sesuai dipangan, jangan. Jadi nggak usah mikir jangan itu nggak usah digubris. Itu namanya kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Jangan dituruti. Suatu ketika Abdullah bin Umar itu bersama salah satu temannya, bukan sahabat. Abdullah bin Umar itu kan sahabat junior. Pada waktu beliau sudah sepuh, itu kan berarti teman-teman murid-muridnya itu kan bukan sahabat. Beliau itu lewat di jalan-jalanan kota gitu lewat. Kemudian tiba-tiba ono dari air dari atas itu nyiprat. Ono dari air dari atas itu jatuh. Kena beliau, kena orang tadi. Lah orang yang sebelahnya Abdullah bin Umar teriak keras-keras. Ya sahibal bait. Yani wahai pemilik rumah, air ini air apa? Suci apa najis? Abdullah bin Umar langsung teriak, gak usah dijawab. Ora usah dijawab. Yang temennya tadi kebingung, "Lho pripun to jenengan tuh Umar gak usah dijawab?" Gak usah dijawab. Ini. Jelas-jelas ini bukan bau pesing. Jelas-jelas ini air dan gak ada bau pesing. Maka gak usah dijawab. Karena suci. Ini dijawab malah susah. Ini dijawab malah susah. Jangan-jangan air opo. Wis pokoknya nggak ada bau pesing, nggak ada bau berarti suci. Dan begitulah dulu para ulama mempraktekkan kondisi. Jadi mempraktekkan kondisi sehingga hidup itu nggak susah. Jangan marung misalkan. Lapar ngono terus mampir warung. Ayam bakar bu. Sing sitoke misalnya opong, sate apa. Ayam bakar satu utuh napa mboten Mas? Yo separuh Bu, atau seperapat ngono wae. Ojo utuh nek nek dhuwit. Akhirnya seperapat. Suwi sini potongnya itu suwi karo apa lah. Wis disuguhkan, pahat mau makan. Dibeleh enggak yo? Lah belai pakai basmalah apa ora iki? Lah terus belai halal apa ora? Terus takok. Sampai terus tanya sama si pemilik warungnya tuh, "Bu, dibeleh mboten?" "Beleh carane pripun, Bu?" "Mau coba semalam mboten?" "Enggak mangan iki gak pathekan ngono sing di warung." Ini gak mangan iki gak pathekan ngono sing di warung. Ya sudah. Ayam itu hukumnya asalnya ayam itu halal. Ini negeri muslim. Negeri muslim toh? Negeri mereka muslimin. Warung ini nggak ada tanda-tanda kalau warungnya orang kafir. Negeri muslim. Hukum asalnya makanan sembelihan di negeri muslim itu halal. Sudah. Adapun titik-titik ragu, jangan-jangan nggak usah digubris. Kecuali ada yang jelas-jelas nyata bukti di depan mata kalau itu haram. Apa contohnya? Pesan apa Mas? Ayam bakar utuh Bu. Nah, gitu ya, ayam bakar utuh. Makanya Anda tuh nggak nganjurkan kalau beli ayam bakar utuh itu. Ayam bakar utuh. Oke. Disiapno toh, nasi ini itu 5 porsi, ayamnya 1 utuh. Misalkan itu sama opo lah. Disuguhkan. Lah. Belihane itu kok kono sembelihane. Itu tuwiti kono sembelihane. Maka kalau semacam itu pasti jangan dumeng kadung membayar kadung larang. Itu haram, jelas-jelas haram. Ini enggak usah dibayar. Enggak usah dibayar. Itu jelas-jelas haram. Kewajiban antum malah mengingatkan, "Bu, iki sembelihannya haram loh, Bu. Ini sembelihannya haram loh." Kewajiban kita untuk mengingatkan. Suatu hari Anda dikirimi salah satu ikhwah ke rumah. Ayam bakar utuh, gede lagi. Anak-anak itu seneng, jadi seneng wis bar mam gitu.
Wis bar maem terus ono ayam bakar utuh digawe sesuk gak enak. Biasa kan aku wis digadu aja. Digadu ke sesuk gak enak to. Digadu aja. Begitu tak buka. Bocah itu sono nyekel suwewine, wis sono sing nyekel. Aku itu nyekel dase. Lah. Sebentar Mas. Kumpulkan dulu. Aku ngomong sama bocah. Perhatikan. Lehernya. Oh iya. Sembelihannya nggak sah. Jadi ada sembelihan tapi srit gitu loh. Cuma swag gitu aja. Dan itu pasti. Jadi jalur makanan, jalur minuman, jalur nafas nggak terpotong. Jadi yang kepotong itu sembelihan itu sah. Itu kalau terpotong 2 wajib, terpotong 2 lagi sunnah. Terpotong 2 wajib itu mirri wa hulkum. Mirri itu jalur makanan, hulkum itu jalur nafas. Dan itu di sini posisinya. Terus yang 2 yang sunnah itu wadajain. Wadajain itu 2 urat nadi. Jadi kalau bisa motong itu kepotong 4-4-nya. Kalau urat ini gak kepotong maka yang pasti harus kepotong jalur makanan, jalur nafas. Tak perhatikan. Ini pasti gak kepotong, ini jelas gak kepotong ini. Jadi dibuktikan toh, tak cuil. Yang pas di sembelihan itu tak cuil. Ndoto saya utuh. Jadi mirri itu jalur makanan itu jelas-jelas bekas tak cukil itu ya, bukan bekas sembelihan. Saya katakan, Mas kembalikan Mas. Kembalikan. Nah, kembalikan dulu. Nah, buang. Kok dibuang? Haram Mas, haram. Aku bingung. Mau sing ngasih anak tak telepon kayo ngono. Akhirnya gak mesane. Wis kadung tukok-tukokno ternyata haram kan gak enak. Jadi ya kan. Sebenarnya anu mau telepon itu anu mau tanya, antum beli di mana? Jangan beli lagi di situ. Maunya begitu tapi kok gak tega hatiku. Dosa mengaku ya. Dalam arti semacam itu. Tapi kalau sudah potongan, enggak usah takon. Jadi enggak usah takon. Makanya kalau anak itu secara pribadi ini marung-marung itu teman-teman, Ustaz, makan apa Ustaz? Yang potongan. Jadi, kenapa enggak mau yang utuh? Jangan itu enggak pernah mau yang utuh, Ustaz. Daripada aku gak cita mangan. Daripada gak cita mangan. Ini sudah yang sudah potong-potongan itu aja. Itu aman, itu pasti itu. Kenapa? Negeri Muslim dan punya warung itu warung Muslim. Lah, hukum asalnya adalah halal. Hukum ini asalnya ini adalah halal. Wallahu a'lam. Jadi yang semacam itu. Pegang kaidah ini agar tidak susah menghadapi hidup. Al yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dibatalkan hanya dengan sesuatu yang masih ragu-ragu. Jadi dari mana pengambilan dalilnya? Ya ini tadi. Orang itu masuk sholat itu berarti yakin dalam kondisi suci. Tengah-tengah sholat ragu-ragu. Batal enggak? Kata Rasulullah SAW, la yakhruj, enggak usah dibatalkan. Jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan. Kenapa? Karena masih tanda tataran ragu-ragu. Baik. Faedah yang ketiga yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini. Ini faedah yang berbarokah ini. Keyakinan itu didapatkan dari bukti. Dari tanda-tanda yang membawa kepada bukti nyata. Rasulullah SAW mengatakan, sampai kamu itu mendengar suara atau mencium bau kentut. Nih, bau kentut. Lah, maknanya sampai kamu itu yakin, meskipun gak ada suara, meskipun gak mencium bau, tapi yakin. Apa contohnya? Yuk dia empet. Jadi sholat ngono yo. Di satu masjid ber-AC terus wangi ngono yo. Wong iku arepe ngentut iku dia empet. Dia itu yakin arepe ngentut iku dia empet. Dia tono titik ngono yo. Jadi pelan-pelan ngetone. Jadi dicicil ngetone itu. Jadi dicicil. Jadi akhirnya itu ya enggak ada suara yang keluar. Terus angin yang keluar itu langsung disambut oleh AC dibawa keluar. Jadi nggak mencium bau. Pengajian wingi itu sampai mendengar suara, mencium bau. Gak batal lah. Oh jorek, gak karu-karuan itu. Ya itu tetap batal. Karena patokan dalam hadis ini itu mencium bau atau mendengar
suara, maknanya yakin. Itu yang pertama. Yang kedua, di negeri Arab itu ngentut itu bukan aib. Di negeri kita kan rotok-rotok aib. Bahkan kalau Rasulullah SAW, Sahih Bukhari ini, tatkala Rasulullah SAW, jadi ada orang kok ngetawakan mengentut, yang di sana itu malah yang ngetawakan. Dalam Sahih Bukhari di kitab Shalah, seingat ana, di kitab Shalah dalam Sahih Bukhari, seingat ana. Itu tuh Rasulullah SAW itu pernah kumpul-kumpul gitu dengan para sahabat. Salah satu di antara mereka tuh ngentut. Nah ngentut kan banter tuh, ngentut itu tut banter. Salah satu di antara sahabat itu ketawain itu. Rasulullah SAW mengatakan, jangan tertawakan sesuatu yang itu Allah ciptakan untuk manusia. Jadi, lah ngentut kan lumrahe wong, tambarno lu ngentut yo, maksudnya. Jadi ngentut ku lumrahe orang. Lumrahe orang itu ngentut, ya sudah biarkan aja ngentut. Negeri kita kan kurang ajar. Ini ngumpul-ngumpul ya rapi ngentut ya boyo pergi sik ngentut jobo terus balik ngono to. Ngewonten di situ. Ini tadi di itu. Itu yang mengatakan ana bahwasanya kenapa Rasulullah mengatakan hatta isma sautan. Di negeri mereka itu enggak usah ngempet-ngempetan itu. Ngentut ya ngentut ngono ae. Saya ini benar-benar suara. Negeri kita itu kurang ajar banget. Seolah tengah-tengah sholat tiba-tiba tut. Itu benar-benar kurang ajar itu. Ini adat negeri kita mengatakan itu. Makanya patokannya adalah sampai yakin kalau apa? Ini sampai yakin kalau itu adalah dalam kondisi sudah itu. Wallahu alam bis. Tapi ada dulu. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Monggo berkata.
Baik. Kita lanjutkan berikutnya azani Allahu yakum, masih di hadis ini. Faedah yang keempat yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini adalah bahwa ngentut itu membatalkan, jadi ngentut itu pembatal wudu. Ngentut itu pembatal wudu. Dan itu jelas. Itu jelas. Jadi angin yang keluar dari tubuh manusia itu ada 3. 2 disepakati oleh para ulama, 1 diperselisihkan oleh para ulama. Jadi angin yang keluar dari tubuh manusia itu ada 3 macam. 2 disepakati, 1 diperselisihkan. Yang disepakati itu yang pertama, angin yang keluar dari dubur. Angin yang keluar dari dubur. Itu para ulama sepakat kalau itu adalah kentut, al-durat atau fusa. Jadi durat atau fusa. Dan itu yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah tatkala beliau itu ditanya. Tatkala beliau itu menyampaikan sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah itu tidak menerima salat salah satu di antara kalian apabila hadas sampai dia itu bersuci. Ditanyakan kepada beliau, wa mal hadatsu ya Abu Hurairah? Apa itu hadasnya? Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Beliau mengatakan duratun au fusa, kentut. Jadi kentut itu angin yang keluar dari tubuh lewat dubur. Ya, lewat dubur. Itu yang pertama. Yang kedua, angin yang keluar dari tubuh lewat mulut. Dari dalam tubuh ya akhwan, bukan dari dalam perut. Afwan, angin yang keluar dari dalam perut. Afwan. Ana pertegas kembali. Dari dalam tubuh yang dimaksudkan adalah dari dalam perut. Jadi bukan nafas. Maksudnya bukan nafas, itu kan dari jantung, dari paru-paru. Jadi angin yang keluar dari perut itu ada 3. 1 keluarnya itu lewat dubur dan itu kentut. Yang kedua lewat mulut. Yang kedua lewat mulut. Kedua itu lewat mulut. Lewat mulut itu apa? Gelegean. Gelegean itu kan bukan dari paru-paru tapi dari perut. Makanya kadang-kadang ambune rada ora enak. Mergo ya karena itu dari perut. Ini para ulama sepakat kalau itu tidak membatalkan wudu karena itu bukan kentut. Karena itu bukan kentut. Yang ketiga, kalau keluar dari jalan depan. Keluarnya dari jalan depan. Ini laki-laki ora ono iki. Yang ada itu di perempuan. Ini kasus ini yang ada itu di perempuan. Jadi keluar angin tapi dari farjinya. Ya metune kok ngentut yo pret ngono. Ngono kok. Tapi keluarnya itu dari farji. Ya empu ngono ku jenenge apa iku ngono ya. Ini jenenge apa? Ana dulu tuh heran. Pada waktu belajar fikih dulu masih kuliah itu heran. Iki para ulama iki kobere bagas niki. Bagas niki kober. Memang ono to kasuse ngono, ono ta kasuse. Begitu sudah ngajar, itu ternyata akeh kasusnya itu. Ana sering ditanya sama ummahat, sama akhwat itu kasus ini. Walah ternyata akeh tau ngono. Ternyata ada tuh kasus macam itu. Terutama pas kelahiran. Pas kelahiran itu sering ada kasus jadi ngentut tapi dari depan, bukan dari belakang. Dari belakang. Suara ku yo pret ngono. Ya koyo ngentut persis ngono. Tapi dari depan, ya dari depan. Itu diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama kita berselisih. Kenapa berselisih? Ya karena itu dianggap kentut apa enggak? Karena sumbernya itu sama-sama dari perut. Hanya yang tadi itu lewat jalur belakang, ya ini tuh aneh lewat jalur depan. Nyeleneh itu, anginnya ora gelem lewat jalur belakang, lewat jalur depan. Apakah itu dianggap kentut atau tidak? Sebagian ulama mengatakan itu kentut. Karena tetap dari ahadus sabilain.
dari salah satu dari dua jalan. Dari salah satu dari dua jalan. Sebagian ulama mengatakan murah, itu ora kentut. Karena jenenge kentut itu dari belakang. Wallahu alam, tidak ada penjelasan yang paten yang berkaitan dengan masalah ini. Itu cuma kembalinya kepada definisi fusa atau definisi dhurat yang kalau bahasa negeri kita namanya kentut dalam hukum syariat. Dan itu nggak ada keterangan yang pasti. Ana secara pribadi mengatakan kalau untuk hati-hatinya dianggap batal, untuk hati-hatinya, untuk kehati-hatian dianggap batal. Meskipun seandainya nggak batal, nggak dibatalkan, tidak membatalkan diri, insya Allah nggak apa-apa. Karena hukum asal jenis kentut itu adalah dari belakang, bukan dari depan. Jadi belakang bukan dari depan. Baik. Hadis ini ya kawan juga menunjukkan kepada kita. Karena hadis semacam ini itu hanya contoh kasus. Jadi akharaja minhu syai'un amla, apakah keluar darinya sesuatu ataukah tidak. Jadi sampai mendengar suara, sampai mencium bau, itu cuma kasus. Seandainya yang lain yang keluar, itu pun sama. Jadi itu pun sama. Kaidah dalam masalah ini adalah kullu ma kharaja minas sabilaini fahuwa yubtilul wudu illal mani. Begitu kalau dalam kitab-kitab fikih. Jadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan maka itu membatalkan wudu. Kecuali yang keluar itu mani. Tidak membatalkan wudu tapi membatalkan mandi. Jadi tidak mewajibkan wudu karena hadas itu kan dua. Hadas kecil mewajibkan wudu. Hadas besar mewajibkan mandi. Lah, semua yang keluar dari dua jalan itu menimbulkan hadas kecil. Membatalkan wudu yang mengharuskan wudu. Kecuali mani. Mani itu tidak memunculkan hadas kecil tapi memunculkan hadas besar. Perhatikan masalah ini dengan cermat biar nggak salah paham memahami permasalahan fikih. Taib, yang keluar dari dua jalur itu apapun bentuknya, baik keluar karena biasa atau keluar nggak biasa, baik keluarnya suci maupun keluarnya najis. Keluar itu misalkan keluar itu ya secara mutlak apapun yang keluar, bisa jadi benda padat, bisa jadi benda cair, bisa jadi benda gas apa udara, gas ini. Benda padat yo iku udang goreng itu benda padat itu membatalkan wudu, menimbulkan hadas kecil. Atau benda cair ya banyak lah kalau benda cair. Atau ya benda gas itu gitu. Baik keluar itu suci, baik yang keluar itu benda suci atau yang keluar itu benda najis. Contoh yang kan keluar itu benda najis banyak kalau itu. Yang keluar benda suci ngentut itu semetu ini kan suci toh. Yang ngentut kemudian anginku najis loro kabeh. Ngentut ganti sarung, ngentut ganti celana loro kabeh. Jadi ngentut itu anginnya itu suci, bukan najis. Jadi bukan najis. Baik keluar normal atau enggak normal. Normalnya yang keluar dari dua jalan itu kan kalau dari belakang itu BAB, kalau dari depan ya kencing, madhi, wadi, itu yang normal. Jadi kencing itu jelas lah, madhi itu yang keluar karena syahwat. Kemudian wadi itu yang keluar pasca kencing. Itu normal. Atau enggak normal. Contoh cacing. Cacing kebediun. Atau cacing kremi. Cacing kremi jelas-jelas ono cacing. Bukan sekedar gatel ya, tapi jelas-jelas itu ono sing kruget-kruget bener. Itu jelas berarti ada yang keluar. Baik yang keluar itu apa atau misalkan yang keluar itu neker, kelereng metu.
Atau yang semisalnya. Itu kan nggak normal. Itu kan nggak normal. Apapun itu, sampai pun yang keluar itu darah, kayak ambeien atau apapun, maka semuanya membatalkan wudhu. Semuanya itu membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu ya, kita bukan bahas najis atau nggak najisnya. Najis itu masalah lain. Ini masalah membatalkan wudhu. Ini masalah, ini membatalkan wudhu. Lah, kecuali satu, yaitu mani. Mani itu tidak membatalkan wudhu, tidak menimbulkan hadas kecil, tapi menimbulkan hadas besar. Besar. Jadi keluarnya air mani itu tidak menimbulkan hadas kecil, tapi menimbulkan hadas besar. Wallahu alam. Jadi apapun yang keluar, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini membentuknya atau menjadikannya itu adalah masalah kentut saja, tapi ini berlaku umum untuk siapapun dan apapun yang keluar dari dua jalan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini para ikhwah, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, anda lanjutkan karena hadis yang ini meskipun hadisnya panjang tapi masalahnya ringan. Hadis yang berikutnya itu hadisnya dawa tapi masalahnya ringan. Jam bilang dorong jam itu. Saya kira isya itu jam 6:30. Bagaimana jika nyembelih sampai lehernya putus? Dan bagaimana hukum baju yang jatuh di kamar mandi? Bagaimana hukum baju yang jatuh di kamar mandi? Suci atau najis? Pertama ya akhi ya ukhti. Jadi nyembelih itu, adab dalam nyembelih itu menghalalkan binatang hidup dibunuh sampai mati. Itu istilah fikihnya ada 3. Dzabh, nahar, akar. Dzabhun, nahrun, akrun. Ngerti ya? Az-dzabhu itu qat'u yani al-mirri wal hulkum wal wadajain. Yani dzabh itu memotong, mirri itu jalur makanan, hulkum itu jalur nafas, wadajain itu 2 urat nadi. 2 urat ada yang di sini. Itu. Nah, 4 ini yang wajib 2. Yang 2 sunnah. Itu pendapat yang terkuat. Sebagian ulama mengatakan yang wajib 4. Tapi wallahu alam yang zahir bagi ana yang wajib 2. Yang 2 sunnah. Yang wajib itu adalah jalur makanan sama jalur tenggorokan, jalur nafas. Kenapa? Wadajain itu kecil di sini. Kadang-kadang wong itu nggak perhatian banget, itu sering melingsi. Sering apa tuh melingsi sebenarnya? Sering yuk potong ngono apa menene ladi ora petel andep ngono yuk melungker-melungker tok gitu. Jadi intinya itu adalah jalur makanan, jalur yani nafas. Itu terpotong. Itu terpotong. Itu namanya dzabh. Yang kedua, an-nahr. An-nahru itu melukai area leher. Jadi jarah fi an-nahr, dinamakan nahar itu karena melukai area leher. Jadi area leher itu cuma ditusuk karo panah, ditusuk karo tombak, ditusuk karo pedang gitu. Atau yang semisalnya, itu namanya nahar. Yang ketiga al-akr, ain kofra. Al-akru itu melukai binatang di bagian manapun dari binatang tersebut sampai mati. Lah, kapan penggunaannya? Itu yang penting. Kapan penggunaannya? Ojo diawur. Ojo diawur. Az-zabhu itu berlaku untuk semua binatang. Wajibnya itu zabah. Kecuali unta. Dan yang semisal dengan unta. Jadi az-zabah itu berlaku untuk semua binatang. Itu wajibnya zabah. Untuk menjadikan binatang itu halal, wajibnya itu zabah. Kecuali unta
dan yang semisal dengan onta. Berarti ayam, kambing, sapi gitu ya, yang semisalnya itu semuanya dzabah. Semuanya itu dzabah. Yang kedua, an-nahar itu berlaku untuk onta. Berlaku untuk onta karena memang gitulah prakteknya Rasulullah dulu di zaman beliau itu kalau bunuh onta, kalau mau makan onta itu caranya itu bukan dzabah tapi caranya itu nahar. Caranya itu onta itu tetap berdiri. Onta kok di rubono ya tendang sampean. Onta dikeblakno sampe tendang cokot. Jadi onta itu posisinya itu berdiri. Jadi ikat biasa gitu aja, diikat di pohon, diikat di apa gitu. Berdiri. Dalam kondisi dia berdiri itu, kemudian ada orang pakai tombak di bawahnya. Kayak tombak itu langsung ditusuk dari bawah, tusuk, cas gitu, terus dia pergi. Unta itu begitu terluka dia itu akan limbung terus jatuh. Itu halal untuk unta. Itu namanya nahar. Tapi yang tertusuk itu harus area leher, Nah, itu an-nahr, itu berlaku untuk unta. Saya katakan dan binatang yang sejenis unta. Yang kira-kira dikeblakno ngono ku ra iso. Tapi ra ono. Itu cuma teori fikih to. Unta dan sejenis unta, binatang ternak loh yo. Yang sejenis unta itu ra ono. Ya wis unta tok iku. Ya unta itu aja yang sejenis dengan unta. Kalau kemudian suatu ketika nanti ono wong ternak jerapah ngono ya mungkin. Suatu ketika nanti ternak jerapah. Tapi ora ono to, ternak jerapah. Ini ternak jerapah. Atau misalkan suatu ketika nanti ono wong ternak gajah, ngono terus gajah itu ono sate gajah ngono. Ya ini semisalnya, tapi kan ya ora mungkin. Zaman sekarang itu belum ada bayangan. Jadi sejak dulu itu para ulama hanya mengatakan unta atau binatang sejenis unta. Ditakoni opo yo gak jelas. Pokoknya unta jenis dengan unta. Itu namanya an-nahar. Yang ketiga al-akar. Al-akar itu untuk binatang liar yang gak bisa dicekal. Ini berlaku untuk kondisi berburu atau binatang jinak yang sudah kayak binatang liar. Jadi misalkan manuk. Jadi berburu manuk ku dicekel sik gede belek. Manuk ora gelem. Yo ditembak gitu aja. Ditembak, dipanah, kena bagian manapun asalkan dia matinya karena tembakan, karena panah itu maka halal. Dan itu namanya al-akar. Itu namanya al-akar untuk binatang berburu. Lah, akar ini berlaku untuk binatang buruan atau binatang jinak yang mempunyai sifat binatang liar. Gambarnya begini. Gambarnya itu ono sapi arepe digawe korbanan. Arepe digawe korban. Ora gelem mati. Arepe dibeleh ora gelem. Ngamuk itu. Sapi ini tuh ngamuk. Sapi ini ngamuk nendang sana nendang sini. Akhirnya tali itu putus. Ini tuh kalau mau dibeleh, korban orang itu. Kalau memang sapi itu benar-benar sudah nggak bisa dikendalikan, maka dia statusnya menjadi binatang liar. Kalau dia sudah menjadi binatang liar, lakukan cara akar dan itu halal. Ambil panah, ini panah. Ini kalau panah ambil tembak, atau ambil pisau gitu dilempar gitu, ambil panah dilempar, gitu kena perutnya, kena kepalanya, kena apanya gitu, langsung mati, selesai masalah. Kalau hanya jatuh terus limbung, maka wajib disembelih. Jadi wajib untuk disembelih dengan kaidah dzabah, dengan kaidah adzabah. Dan itu halal. Tapi benar-benar harus dipahamkan ke jamaah. Aku lha kono, masjid kono mangan batang. Loro kabeh. Ngene. Mangan batang ojo ngono. Ojo trimo daginge, ojo trimo korbane loro kabeh. Jadi memang pemahaman fikih itu perlu disosialisasikan kepada umat, gitu. Pemahaman fikih yang semacam itu. Lah, para kita nanti mau apa atau ini mau, dia mau pertanyaan ini lali aku ya.
Bagaimana jika menyembelih sampai lehernya putus? Karena lehernya putus sampai. Jadi dalam kondisi ini para ikhwah, yang ada pertanyaan sampai leher putus itu berarti hanya dzabah. Bukan nahar, itu nggak mungkin lehernya putus. Hanya nahar itu nggak mungkin. Kemudian akar itu nggak mungkin. Jadi hanya posisi dzabah. Dalam masalah dzabah itu ada dua masalah yang muncul. Bagaimana kalau sampai putus? Itu masalah yang pertama. Bagaimana kalau nyembelihnya dari belakang? Bagaimana kalau nyembelihnya? Itu wong tukang petualang itu aneh-aneh, kepengen aneh-aneh. Bagaimana kalau nyembelihnya dari binatang? Dari belakang. Dua-duanya terlarang tapi makruh, nggak sampai membatalkan hukum. Kenapa? Pertama, nyembelih dari depan sampai leher putus itu makruh. Di mana titik kemakruhannya? Binatang itu cepat mati. Nek binatang itu langsung mati karena sebenarnya inti hidup itu kan urat ini. Otot yang ada di belakang ini yang menggabungkan antara otak besar dengan badan. Yang menggabungkan antara otak besar dengan badan. Makanya Faridan azanillahu jadi wayakum, kalau ini itu putus maka langsung plus. Padahal nyembelih itu yang kita butuhkan setelah nyembelih itu geraknya itu. Gerak itu. Yang kemudian darahnya itu banyak yang keluar. Kalau sampai putus, ini gak percaya coba. Tabian. Ini itu ayam ya disembelih langsung putus. Itu enggak, geraknya itu ada dikit tabian. Coba plek terus mati. Darah itu kadang-kadang masih tersimpan di belakang. Itu titik kemakruhannya. Itu titik kemakruhannya. Begitu juga dengan nyembelih dari belakang. Begitu juga dengan nyembelih dari belakang. Madhab jumhur para ulama itu makruh. Sebagian ahli ilmu mengatakan haram. Ini seingat ana yang mengatakan haram itu fikih Syafi'iyah. Seingat ana. Wallahu alam, ana lupa apakah benar dari fikih Syafi'iyah atau tidak. Jadi titik permasalahannya adalah kalau disembelih dari belakang itu sudah mati sebelum ini putus. Jadi sudah mati sebelum ini putus. Jadi dalam teori kematian, para ikhwan azanillahu, mati menurut dokter itu kalau ini sudah nggak ono fungsinya, itu dianggap mati. Itu sudah dianggap mati. Makanya tahu lili itu kalau jenengan belah dari depan itu sakti, iso langi, iso apa. Tapi coba dibalik. Jadi sembelihlah dari atas. Itu langsung prek mati. Kalau sembelih dari atas, itu langsung prek, itu mati. Kenapa? Ya karena inti hidupnya itu sudah putus. Jadi inti hidupnya itu sudah putus. Wallahu a'lam. Dan bagaimana hukum baju yang jatuh di kamar mandi? Jatuh di kamar mandi. Bagaimana hukum baju yang jatuh di kamar mandi? Suci atau najis? Tergantung banyunin. Ini tergantung airnya. Airnya suci apa najis? Ini airnya suci, berarti bajunya suci. Ini airnya najis. Ini bajunya najis. Ini airnya najis, saya buang banyunya. Bagaimana kalau merasa keluar pipis sedikit setelah buang air kecil? Merasa yakin keluar apa hanya merasa keluar? Jadi setan itu rada kurang ajar. Ini ngono ya ngurusi pipis ban kuober gitu. Jadi orang itu setelah pipis para jemaah sekalian. Jadi orang itu dalam kondisi pertanyaan tadi, kalau saya luaskan, mumpung ada waktu saya luaskan dikit. Kalau saya luaskan, orang itu ada dua, orang normal sama orang yang terkena salisil baul. Jadi orang kondisi normal, nih kepingin pipis ya dipipis, nih selesai pipis ya wis gitu ya. Ada orang jenis yang kedua itu namanya salisil baul. Salisil baul itu wong beser, sing keran itu gak kena ditutup, jadi netes. Jadi orang yang terkena salisil baul. Lah, orang yang normal, kalau orang itu normal, pipis ya sudah, pipis jadi pipis, no. Maka itu yang ada kemungkinan kasus ini tadi. Jadi kalau orang itu pipis, maka usahakan untuk dituntaskan. Pipis biasa. Kalau masih ada yang nyisa, para ulama menganjurkan untuk diurut. Ya, tapi nggak untuk semua ini. Itu hanya untuk orang-orang yang punya kasus khusus. Diurut agar tuntas. Dan kalau bisa diperiksakan ke dokter. Jadi kenapa? Karena itu sebenarnya penyakit. Jadi khawatir ganggu ibadah. Lepas dari masalah itu, kalau kemudian ada orang yang terjadi semacam itu,
Jadi selesai pipis, terus wis wudu, terus wis bajuan, kayak gerak, untuk terasa ada yang keluar. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama cuma perasaan, kemungkinan yang kedua benar-benar sudah keluar. Jadi kemungkinan yang kedua benar-benar sudah keluar. Kalau itu cuma perasaan, so kakek, kok sudah mulai. Kalau itu cuma perasaan, maka jangan digubris. Kembali kepada masalah. Jadi kembali pada masalah apa tadi? Kembali kepada masalah kentut tadi. Merasa keluar enggak, kentut enggak, jangan digubris. Merasa koyoke kok pipis, koyoke kok ora, koyoke kok pipis, koyoke kok ora gitu. Ya sudah, jangan digubris. Jadi jangan digubris. Ingat ya, kalau muncul yang semacam itu jangan digubris. Jangan dituruti atas hukum hati-hatinya. Lama-lama muncul penyakit namanya waswas. Lama-lama muncul penyakit namanya waswas. Orang itu ya wis timbang ragu-ragu tak wudu wae. Timbang ragu-ragu tak wudu wae. Itu ngawali. Lama-lama akan menjadi penyakit waswas. Dan kalau orang sudah penyakit waswas itu bahaya banget. Yang lebih berbahaya lagi kata Ibnu Qayyim, kalau orang punya penyakit waswas dituruti. Awalnya waswas itu dalam masalah bersuci. Lama-lama sangat berbahaya waswas terhadap istri dan suami. Itu bahaya banget. Was-was terhadap istri. Was-was terhadap istri itu jenengan mergawe ngono ya. Terus was-was bojoku ditekani karo lanang apa ora. Rewet sampean. Akhirnya ngomong udah pasang CCTV. Bojone ngulek ya konangan, bojone apa ya konangan. Ini bojoku itu rewet ya. Akhirnya gak tahu mau kerja engko sak menit boleh. Napa Mas? Gak apa-apa ngene. Mau kerja oleh 2 menit mulai meneh. Napa to Mas mulai? Delok-delok ngono. Serap apa ngono. Ya nek gak situ kerja mati sama. Kalau istri antum itu wanita solehah, sudah hukum asalnya dia wanita. Ada perasaan semacam itu, tolak. Tidak, istriku wanita solehah. Setan itu kadang-kadang goda yang semacam itu. Lahiran misalkan ngono. Betul. Kok mirip tonggo? Rempet sih mirip tonggo. Mirip tonggo. Sudah, iki anakku. Mirip tonggo ya ben mirip tonggo. Was-was itu bahaya ya, bahaya. Mirip tonggo. Selagi tidak ada bukti nyata kalau istrinya selingkuh. Perasaan semacam kalau di was-was itu bahaya banget. Dan yang semacam itu. Mis ingat toh, ada seorang Arab Badui. Jadi dia itu di satu kemah di padang pasir. Wong Arab Badui kan nggak di omah yang di kemah-kemah. Di padang pasir itu ada ibu-ibu lahiran. Begitu lahiran, wong bapak itu piye ngono perasaane. Dia langsung pergi dari rumahnya menghadap sama Rasulullah SAW. Dan orang zaman itu bukan penduduk Madinah, terus menghadap Rasulullah kan ketahuan kalau dia bukan penduduk Madinah. Dalam kondisi pakaiannya compang-camping, pakaiannya itu ruwet ya, penampilan musafir lah. Dia menghadap sama Rasulullah SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini rakyat kula ngahirakan anak ireng ya Rasulullah. Inna mraati waladan aswad. Anak istri saya melahirkan anak hitam ya Rasulullah. Karepe laki-laki itu aku putih. Bojoku putih, lah anak gua ireng. Nih iki anake sapa? Jadi dianya putih, istrinya putih. Lah kok anaknya hitam? Ya anake sapa? Ini. Tapi dia mau nuduh istrinya berzina, enggak mungkin, istrinya wanita salihah. Tapi hatinya itu enggak kuat. Lapor sama Rasulullah SAW. Rasulullah ya senyum aja mengingat ada laporan. Ya Rasulullah, istri saya ngelahirkan anak hitam, ya gak ada takon, ya biar manis kok ya. Rasulullah tahu banget lah, beliau kan manusia jenius. Jadi sudah tahu arahnya pembicaraan itu kemana. Maka beliau mengatakan, Mas, sampean punya unta. Kenapa ya ditanya unta? Lah wong Arab duit itu kan uripe karo unta. Ini kami sampean punya unta. Nggih ya Rasulullah. Warnanya apa Mas? Ya warnanya
Ini humrun, unta itu kan warnanya putih-putih semu merah. Ya semu merah-merahnya semu putih gitu lah, belecet gitu ya. Abang-abang belecet gitu lah, belecet putih. Humrun, kemerahan ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan hal min awraq. Adakah yang warnanya itu kehitaman? Ya bukan hitam, warnanya itu putih-putih semu-semu hitam, semu-semu merah tapi cenderung hitam. Itu awraq. Jadi hal min awraq, adakah yang warnanya kehitaman? Maka orang tadi mengatakan ada ya Rasulullah, 1 2. Ada. Ini. Lalu Rasulullah mengatakan, lah ontomu sing warnai kehitaman itu dari mana? Wong kabeh iku abang. Kabeh itu abang kok ono sing hitam dhewe iku dari mana? Ini. Ontai tonggo. Maka beliau mengatakan la'allahu naza'ahu irkun. Ya Rasulullah, barangkali biyen mbah-mbah itu ada yang warnanya kayak gitu ya Rasulullah. Barangkali biyen mbah-mbah itu ada warnanya semacam itu. Rasulullah senyum. Lalu beliau mengatakan, wa waladuka hadza, bilangnya terus. Wa waladuka hadza la'allahu naza'ahu irkun. Anakmu ini Mas, barangkali biyen mbah-mbah yo sing warna hitam. Contoh, istrinya sampeyan itu warnanya putih karena bapake putih, ibu hitam, niru bapake. Bisa toh? Bisa. Jadi niru bapake warnanya putih, gak niru ibu jadi niru bapake warnanya putih. Lah terus jenengan nikahi anak ini niru bae sing wedok, kan sangat mungkin itu terjadi. Maka nggak usah mempermasalahkan yang semacam itu, yang semacam hilangkan itu was-was. Kalau diturut-turuti itu bahaya banget, was-was yang semacam itu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kembali kepada masalah kencing tadi. Kalau itu masih was-was, pipis enggak, katakan enggak, jangan dituruti was-was itu. Yang kedua, kalau benar-benar keluar, sudah jelas-jelas merasakan celonoi telos, misalkan kalau dalamnya telos jelas-jelas itu keluar, berarti ya najis dan batal, itu otomatis. Yang itu otomatis, meskipun sedikit. Apabila setelah sholat maghrib dia kentut, sedikit sekali. Pertanyaan yang mana? Kentut sedikit. Dia kentut sedikit sekali. Dan dia terasa kalau itu kentut. Lalu dia biarkan sampai dekat waktu Isya. Dan dia lupa akan kentutnya tadi. Dan dia pegang keyakinan kalau dia masih suci, lalu dia sholat Isya. Bagaimana hukum sholat Isyanya dan wudhunya? Sholat Isyanya diulang. Wudhu terus sholat Isya. Kenapa? Setelah Isya itu baru ingat, oh iya yo, ngentut mulu. Berarti wudhu terus sholat Isya. Kenapa? Inilah yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah itu tidak menerima sholat kalau tanpa bersuci, dan dia itu sholat berarti tanpa kondisi suci. Itu sih mending nanti bang lali nek junub ruwet yuk. Nih ruwet, misalkan dia itu junub dengan istrinya ba'da subuh, terus bar ngono budal mergawe mikirane engko alus arepe sholat duhur ngono ya, terus budal ngono wae sampai di tempat kerja wis lupa segalanya tempat kerja. Kemudian zuhur cuma wudhu, di kantor asar wudhu, maghrib wudhu misalnya di kantor masalahnya di perjalanan, pulang isya terus, jadi isya itu tidak perjalanan, sholat di tengah jalan sampai di rumah ketemu istrinya, astagfirullah. No, oh apa mas? Orang adus sih, orang adus. Ket misuk aku adus. Turun adus. Apa yang dilakukan? Mandi, terus sholat duhur, asar, maghrib, isya. Yuk kalah taraweh. Langsung duhur, asar, maghrib, isya. Langsung dirapel. Misalnya dewi. Saya terkadang ketika buang angin dan mengecek celana. Buang angin kok mengecek celana? Dan mengecek celana dalam saya basah. Oh,
buang angin, ngentut ya, dan mengecek celana dalam saya basah. Akan tetapi ketika saya cek tidak ada bau dan warna sama sekali. Apakah itu najis? Enggak. Karena kemungkinan itu keringat. Bukan enggak BAB toh. Antum pertanyaan tadi ngentut. Jadi ngentut. Jadi dan tidak ada apa-apa. Ya berarti ngentut. Ya, kalau basah, ya keringat berarti. Keringat basah. Bagaimana jika setelah berhubungan badan dan sudah bersuci, selang beberapa waktu ternyata masih ada sisa mani yang tertinggal di dalam, lalu dipakai aktivitas biasa mani keluar sendiri dari depan. Pertanyaannya, apakah harus mandi lagi Ustadz? Tidak. Ini kisah cilik kan? Ya. Serapa pelah. Masalah hukum itu kadang-kadang ya memang harus roto-roto vulgar didik. Jadi yang ada di kitab-kitab fikih mengambil dari hadisnya Rasulullah SAW. Keluar air mani itu membatalkan, mengakibatkan hadas besar. Itu maknanya maniyu nafsihi la ghairih. Jadi yang keluar itu maninya dia sendiri, bukan maninya orang lain. Ojo takon terus. Piye Ustaz gambaran maninya orang lain lah repot lah. Ini. Yang keluar itu mani dia sendiri. Itu yang mengakibatkan hadas besar. Adapun kalau yang keluar itu maninya orang lain, itu hanya mengakibatkan hadas kecil. Gambarannya gimana? Ya kayak pertanyaan ini persis. Jadi ada suami istri jima. Suami istri itu jima. Kemudian berjima terus adus. Terus adus. Terus setelah mandi itu ada yang merembes keluar. Jelas itu merembes keluar. Jelas itu merembes keluar. Setelah sholat gitu jelas kemudian ada yang merembes keluar. Diperiksa. Itu ternyata air mani. Air mani. Dan itu kalau air maninya dia sendiri itu mesti keluarnya dengan nikmat. Ini merembes ngono wae kayak bocoran ngono merembes. Maka itu dipastikan yang keluar tadi adalah air mani suami yang sudah masuk kemudian sekarang ada sebagian yang keluar. Air mani itu tidak mengakibatkan hadas besar. Tapi karena ada sesuatu yang keluar dari farji berarti memunculkan hadas kecil. Hanya dibersihin, ini kalau mau dibersihin kemudian dia berwudu. Wallah. Bagaimana hukum orang yang punya penyakit ambeien ketika sholat terasa dari dubur keluar darah dan nanah? Kok nanah? Ya toh. Apakah wajib mengulangi wudu dan sholat? Dan terkadang juga keluar terus-menerus. Orang yang ambeien itu kasusnya adalah kasus salisil baul, orang yang beser. Orang yang ambeien itu karena ada sesuatu yang selalu keluar, selalu netes, selalu merembes, gitu ya. Itu kasusnya sama dengan kasus orang yang terkena penyakit salisil baul, kena penyakit beser. Ini kena penyakit beser. Orang yang selalu dari tubuhnya keluar hadas yang tidak bisa dikendalikan, yang tidak bisa untuk dikendalikan. Lah, orang yang kena penyakit salisil baul atau ambeien tadi itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama salisil baul al-muaqqat, kemungkinan yang kedua salisil baul al-muabbad. Salisil baul al-muabbad itu yang terus-menerus tanpa henti. Pokoknya pipis itu setiap semenit sekali netes, semenit sekali netes, setengah menit sekali netes. Atau kalau ambeien itu ya ono si merembes, dikei calon disuali dikit oleh sak menit teles ngono ya. Disuali lagi teles semacam itu berarti ada yang keluar dari duburnya itu. Yang keluar dari ambeien kadang-kadang itu ya cuma cairan, kadang-kadang itu malah darah. Itu yang keluar. Lah, kalau semacam ini ada orang itu yang keluarnya itu adalah muabbad terus begitu ya. Yani muabbad terus begitu. Maka setiap kali mau sholat
yang terkena pipis, yang terkena cairan ambeien tadi itu dihilangkan. Kenapa ya dicuci, nggak dicuci ya ganti baju. Atau zaman saya kan orang kena penyakit semacam itu kan pakai ambeien, pakai pempes dewasa itu loh. Itu kemudian dilepas, kemudian dibersihkan area yang kena itu, kemudian pakai itu lagi. Terus wudu, terus sholat. Meskipun di tengah-tengah sholat itu keluar, karena hukumnya hukum istihadah. Hukumnya itu hukum wanita yang kena istihadah. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita itu yang kena istihadah berat. Ya Rasulullah, yani saya itu kena istihadah berat. Apa yang harus saya lakukan? Kata beliau SAW, yani farjimu itu kamu kasih pembalut. Pembalut zaman itu kan kain. Jadi ikatlah dengan kain, dicancang dengan keras. Kemudian wudulah dan sholatlah meskipun netes. Kata perawi hadis ini, saya melihat, yani apa itu? Ya, wanita ini yang menceritakan, saya tatkala sholat itu di bawah kaki itu tak taruh baskom, mergoi tengah-tengah sholat itu netes. Kok jember ngono, lu zaman itu kan orang ngono pembalut. Jadi zaman itu tuh orang ngono, jadi pembalut. Nanti kalau sudah sampai fikih, ini head lah ketemu pembahasan itu. Baik, bentar itu. Ya semacam itu. Ya sholat apa adanya, sholat dalam kondisi semacam itu, fattaqullaha mastata'tum. Yang kedua, kalau penyakit ambeien atau penyakit beser itu mu'akkad. Mu'akkad itu gini gambarannya. Setiap selesai kencing itu mesti beser selama 1 jam. Bareng ngono berhenti. Jadi setiap selesai kencing itu misalkan terus mesti netes sampai 1 jam terus berhenti. Itu namanya penyakit besernya itu mu'akkad. Waktu tertentu. Lah, orang semacam ini itu wajib punya jadwal kencing. Jadi jadwal kencing itu gimana? Ya punya jadwal kencing. Ini punyanya gini. Jadi dia itu misalkan zuhur itu jam 11:30 tuh hari ini. Jam 11:30 hari ini. Maka wajib kencing di jam 10:30. Yuk jam 10:30 ku pakai alarm. Tir ngono. Ngono, jadwal kencing. Kemudian dia kencing. Dengan harapan dia akan mengalami beser sampai 1 jam. Begitu nanti sudah masuk zuhur, dia sudah selesai besernya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di jam 10:30 itu dikencing-kencing ora iso. Ya ora kebelet ngerti pipis babi. Jadi enggak iso, maka enggak usah dipaksakan karena itu akan menyakit. Sampai azan usahakan jangan kencing sampai selesai sholat. Usahakan jangan kencing sampai selesai sholat. Ini rotok-rotok belet titik apa pula diempet ngono ya sampai selesai sholat. Selesai sholat baru dikencingkan. Itu yang kedua. Kalau ora kuat, jadi maksudnya diempet itu nggak kuat. Jadi jam 11:04 itu kebelet pipis. Waduh, lali mau ngono ya. Dia arepin di pipis sekarang konsekuensinya akan apa mau beser itu sampai nanti jam 1. Sampai nanti jam 1. Tapi gak di pipis ngenteni duhur salat gak kuat iki ngono ya. Maka kencingkan aja. Terus tunda sholat sampai selesai besernya. Tunda sholat meskipun ketinggalan jamaah. Meskipun tidak di awal waktu, meskipun sholatnya di akhir waktu, sampai selesai besernya, kecuali nek nabrak waktu sholat lain. Jadi ditunggu itu sampai keluar waktu sholat. Misalkan maghrib sampai isya itu kan berarti sampai nabrak waktu isya dan yang semisalnya. Jadi kondisinya itu adalah semacam itu. Jadi kalau kasus ambeien itu caranya sholat semacam tadi dengan gambaran yang Anda sebutkan tadi. Wallahu a'lam insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bi idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.